Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 3 Ibnu Yunus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan rangkuman tema 1 tema 6. Alhamdulillah kita sudah memasuki materi di tema 6 ya anak-anak. Silakan disimak baik-baik ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar apa yang kita pelajari mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita akan membahas mengenai pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, selain energi, ada pula sumber energi yang akan kita pelajari pada tema hari ini. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, sumber energi itu banyak macamnya anak-anak. Nah, kita akan belajar mengenai macam-macam sumber energi. Sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di muka bumi ini ya anak-anak. Matahari ini menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang dibutuhkan untuk sumber kehidupan bagi makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan sumber energi matahari ini sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Nah, apa saja kegunaan matahari pada kehidupan manusia? Yang pertama adalah untuk mengeringkan pakaian, pembuatan garam untuk proses penguapan yang menggunakan air laut. Ini kan membutuhkan sinar matahari anak-anak. Kemudian sebagai vitamin D. Jadi manusia membutuhkan matahari juga untuk sebagai vitamin D. Selanjutnya, energi cahaya matahari ini juga dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Nah, masih ingat apa itu fotosintesis anak-anak? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun melalui stomata. Nah, proses ini membutuhkan cahaya matahari anak-anak dan hasilnya akan menghasilkan oksigen yang dapat dihirup oleh manusia dan hewan. Selain dimanfaatkan oleh manusia dan hewan, cahaya matahari ini juga dapat dirubah menjadi energi listrik loh anak-anak. Melalui apa? Melalui pembangkit listrik tenaga surya seperti gambar berikut ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya yang bisa disalurkan ke rumah penduduk melalui jaringan listrik. Nah, energi ini bisa menghidupkan lampu dan menghidupkan peralatan elektronik lainnya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas sumber energi air. Nah, air di sini merupakan sumber energi juga anak-anak. Sumber energi air ini juga bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui apa? Melalui PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selain dimanfaatkan sebagai PLTA, air juga dapat dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, menyiram tanaman, dan melakukan hal lainnya yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa PLTA yang ada di Indonesia ya anak-anak, sebagai berikut nama-namanya. Yang pertama ada PLTA Karangkates yang berada di Malang, Jawa Timur, kemudian PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara, PLTA Musi di Bengkulu, contohnya seperti pada gambar ya anak-anak. Kemudian ada PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. PLTA ini dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan bisa menghidupkan listrik di suatu daerah. Nah, gerakan air terjun atau gerakan airnya dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, sedangkan putaran turbin ini akan memutar generator yang menghasilkan energi listrik sehingga pembangkit tenaga listrik ini bisa dikenal sebagai PLTA. Selanjutnya, sumber energi angin. Angin merupakan energi yang bergerak atau udara yang bergerak. Nah,
Energi angin ini bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, menerbangkan layang-layang, maupun menggerakkan perahu layar. Dan bisa juga dimanfaatkan sebagai PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin anak-anak. Seperti contoh pada gambar yaitu PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini merupakan PLTB yang menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan kincir anginnya ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke sumber energi makanan. Sumber energi makanan ini berasal dari makanan yang dimakan oleh manusia, hewan, ataupun tumbuhan yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan memenuhi kebutuhan energi pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa dibayangkan ya anak-anak bagaimana jika manusia tidak makan, pasti akan lemas dan tidak mempunyai sumber energi. Selanjutnya, sumber energi fosil. Bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan terkubur di bawah lapisan batuan bumi selama berjuta-juta tahun anak-anak. Dan banyak digunakan oleh manusia, yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini adalah sumber energi yang terpenting bagi kehidupan manusia karena minyak bumi ini digunakan untuk bahan bakar minyak atau BBM yang kita gunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Namun anak-anak, untuk bahan bakar fosil ini jika terus-menerus dipakai akan cepat habis dan tidak bisa diperbaharui. Sebab itu, dalam penggunaannya kita harus dapat menghemat bahan bakar minyak tersebut ya. Selanjutnya, bahan bakar ini digunakan untuk bensin, digunakan untuk mobil dan motor, solar digunakan untuk bahan bakar mesin diesel, dan yang ketiga minyak tanah untuk kompor. Nah, untuk minyak tanah ini sudah langka ya anak-anak dan jarang sekali ditemukan. Oleh sebab itu, untuk bahan bakar yang masih ada, kita harus menghematnya sebaik mungkin. Karena bahan bakar ini tidak bisa diperbaharui anak-anak. Kemudian selanjutnya materi PPKN. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingat anak-anak tentang hak dan kewajiban? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Namanya saja yang harus dilaksanakan berarti itu kewajiban ya anak-anak. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, untuk hak dan kewajiban ini harus berjalan secara seimbang ya. Selanjutnya, kita pun mempunyai kewajiban dan hak terhadap energi listrik. Kewajibannya apa saja? Mematikan listrik saat tidak digunakan dan membayar tagihan listrik. Ini merupakan adalah kewajiban kita ya anak-anak sebagai pengguna listrik. Kemudian hak kita adalah menggunakan listrik saat dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh membuang-buang listrik secara percuma anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita menghemat energi yang ada di muka bumi ini. Kemudian kewajiban dan hak terkait air. Yang pertama ada kewajiban yaitu menghabiskan air minum yang telah kita ambil, itu merupakan kewajiban kita. Jadi anak-anak kalau sudah mengambil air untuk minum itu harus dihabiskan, jangan sampai terbuang sia-sia. Kemudian menutup keran air jika dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi atau baknya sudah penuh, jadi harus dimatikan keran airnya agar tidak terbuang sia-sia airnya. Kemudian menjaga kebersihan sumber air yang ada. Selanjutnya haknya adalah menggunakan air sesuai kebutuhan, mendapatkan air bersih dan berhak minum air yang bersih dan sehat. Jadi sebisa mungkin anak-anak harus menghemat penggunaan air ya. Kemudian kewajiban dan hak terkait bahan bakar minyak. Yang pertama adalah kewajiban mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena ini akan menghabiskan bahan bakar minyak juga ya anak-anak. Tapi di saat pandemi seperti ini memang kita dianjurkan untuk tetap menjaga jarak ketika menggunakan kendaraan umum. Kemudian mematikan kompor setelah memasak. Menggunakan sepeda jika jaraknya dekat. Jadi kalau jaraknya dekat lebih baik menggunakan sepeda pancal ya, atau jangan menggunakan kendaraan pribadi agar mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian mengurangi penggunaan alat yang memerlukan bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah hak yang kita dapatkan. Kita dapat menggunakan bahan bakar minyak dan dapat
mendapatkan bahan bakar minyak itu selama persediaannya masih ada. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak tersebut. Jadi kita semua harus menggunakan bahan bakar minyak seperlunya saja ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah SBDP. Di sini kita akan belajar mengenai nilai nada. Nah, jika ada pola irama bertuliskan 3/4, itu mempunyai arti bahwa setiap birama memiliki 3 ketuk. Setiap birama itu maksudnya apa sih anak-anak? Perhatikan gambar yang terdapat lingkaran. Nah, itu pada warna hijau itu ada notasi angka dan di situ terdapat 3 birama. Birama itu ditandai dengan adanya garis itu ya, garis pemisah anak-anak. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak, angka 3.5. Kita akan hitung berapa nilai ketuk setiap birama. Ini birama pertama ya anak-anak ya. Perhatikan angka 3. Di sini angka 3 memiliki nilai 2 ketuk. Kenapa kok nilainya 2 ketuk? Karena ada angka dan ada 1 titik. Kemudian angka 5 bernilai 1 ketuk karena sebelum angka ada 1 titik anak-anak. Jadi jumlah pada 1 birama ini adalah 3 ketuk. Coba kita sekarang perhatikan birama kedua yaitu 2.4. Itu juga memiliki nilai ketukan yang sama ya, yaitu 3 ketuk dalam 1 birama karena notasinya sama dengan 3.5. Sekarang kita perhatikan birama ketiga yang terdiri dari angka-angka saja anak-anak, ada 6, 5, dan 4. Jadi kalau terdiri dari angka-angka saja berarti nilai ketukannya adalah 1. 6 memiliki nilai ketuk 1, 5 juga memiliki nilai ketuk 1, dan 4 juga memiliki nilai ketuk 1. Jadi satu birama tersebut memiliki 3 ketuk ya. Oleh sebab itu, pola irama 3/4 artinya memiliki 3 ketuk setiap birama. Jadi jumlah ketukannya, satu birama itu ada 3 ketuk anak-anak. Seperti yang kita buktikan tadi ya. Selanjutnya, perhatikan notasi angka pada gambar yang bawah ya. Nah, ini sudah Ustazah beri tanda panah. Tanda panah yang berwarna hijau itu memiliki nilai ketuk 2 ketuk, sedangkan tanda panah yang berwarna merah itu memiliki nilai 1 ketuk. Sedangkan panah berwarna biru itu memiliki nilai 3 ketuk. Karena setelah angka 1 terdapat 2 titik. Kemudian untuk angka 3 yang bertanda panah kuning itu bernilai 1 ketuk karena terdiri atas angka semua. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak ya. Selanjutnya, ketukan lemah dan ketukan kuat. Ketukan kuat berada di awal birama ditandai dengan tanda lebih dari. Perhatikan contoh notasi berikut. Nah, di sini ada 426 garis birama 2 titik garis birama 3.5 garis birama. Nah, yang Ustazah lingkari dengan warna pink itu merupakan ketukan kuat yang berada di awal birama ya, anak-anak. Kemudian untuk yang Ustazah lingkari dengan warna biru itu merupakan ketukan lemah karena berada pada notasi angka kedua, 3, dan 4 dan seterusnya. Materi selanjutnya adalah PJOK. Di sini kita akan belajar mengenai beberapa gerak kombinasi anak-anak. Yang pertama adalah kombinasi gerak melompat dan berjalan dengan hitungan seperti pada gambar ya. Yang gambar atas merupakan gerak kombinasi melompat dan berjalan dengan hitungan. Melompatnya ini melompat ke depan dan berjalannya itu ke belakang ya anak-anak. Kemudian untuk gambar yang bawah melompat ke samping dan berjalan ke samping dengan hitungan. Selanjutnya adalah kombinasi gerak berjalan dan meloncat dengan hitungan. Yang gambar pertama ini ada anak melakukan kombinasi gerak berjalan ke depan dan meloncatnya ke samping. Sedangkan pada gambar kedua anaknya melakukan kombinasi gerak berjalan ke samping dan meloncat ke depan. Jadi lawan katanya ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah MTK. Di sini kita akan belajar mengenai jam ya, cara membaca jam, hari, pukul.
Nah, di sini anak-anak bisa lihat jumlah hari dalam 12 bulan ya, Januari sampai Desember. Dan di sini ada cara membaca jam. Nah, anak-anak bisa perhatikan angka yang berwarna merah di luar. Nah, itu ada angka 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Nah, itu menunjukkan ada menit ya. Angka yang berwarna merah menunjukkan menit. Jadi kalau jarum panjang yang menunjukkan menit itu mengarah ke angka 2, berarti menunjukkan menit yang ke-10. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk angka yang berada di dalam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu menunjukkan pukul pada 1 siang sampai jam 12 malam. Kita akan berlatih lagi membaca jam ya anak-anak. Kita bisa lakukan pengerjaan jam berikut ini. Nah, pada jam yang pertama, jarum pendek menunjuk pada angka di antara 10 dan 11. Itu menunjukkan bahwa masih pukul 10 ya, belum pukul 11. Jadi bisa kita tulis 10 titik. Kemudian untuk jarum panjangnya menunjuk pada angka 6, berarti menunjukkan pada menit ke-30. Jadi bisa kita tulis jam tersebut adalah 10.30. Pada pagi hari bisa ditulis 10.30, sedangkan pada malam hari bisa kita tulis dengan 22.30. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar jam yang kedua ya anak-anak. Pada gambar jam kedua ini, jarum pendek menunjuk pada angka di antara 9 dan 10. Berarti ini masih jam 9 ya, belum jam 10. Berarti kita bisa menulis 09 dan mengarah jarum panjang pada angka 6. Berarti menit ke-30. Berarti bisa ditulis 09.30. Atau kalau pada malam hari bisa ditulis 21.30 ya anak-anak. Atau biasanya kita menyebut dengan setengah 10 ya anak-anak. Selanjutnya soal jam nomor 3. Pada gambar jam ketiga ini, jarum pendek di antara 2 dan 3 ya. Dan bisa disebut 02 karena belum ke jam 3. Jadi belum bisa disebut 03. Ini masih 02 ya. Jarum panjang menunjuk ke angka 6 berarti menandakan menit ke-30. Jadi bisa ditulis 02.30. 02.30 ini pada dini hari atau pagi hari ya. Kalau sore hari bisa kita tulis 14.30 atau biasanya kita baca setengah 3 ya anak-anak. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah berlatih menulis jam yang Ustadzah lingkari berikut ya. Nah, ditulis jam pada siang hari dan malam hari. Kemudian juga ditulis cara membacanya ya anak-anak. Kemudian hasilnya difoto dan dijapri ke WA Ustadzah Aisyah ya anak-anak. Selanjutnya catatan untuk anak-anak bisa anak-anak tulis pada buku tulisnya masing-masing ya. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan itu bisa 30 sampai 31 hari. 1 tahun ada 12 bulan, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Ini bisa anak-anak catat pada bukunya ya. Kemudian Ustadzah akan memberikan kalian sedikit soal. Contoh, tadi ada tulisan 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau Ustadzah bertanya kira-kira 5 tahun itu berapa bulan ya anak-anak? Caranya adalah dengan mengkalikan 5 dikali 12 bulan sama dengan 60. Jadi 5 tahun sama dengan 60 bulan. Soal selanjutnya, Ustadzah mempunyai catatan 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, pertanyaannya adalah 6 minggu kira-kira berapa hari? Nah, caranya adalah dengan cara 6 dikali 7. 6 dikali 7 sama dengan 42.
Jadi 6 minggu sama dengan 42 hari, seperti itu ya. Nah, kita akan belajar cara menghitung lama kegiatan yang sudah pernah Ustazah sampaikan pada tema sebelumnya. Contoh soal, Almira belajar bersama adik mulai pukul 18.00 atau jam 6 malam. Almira dan adik selesai belajar pada pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam. Berapa lama Almira dan adik belajar? Caranya adalah kalau Ustazah menggunakan cara mengurangi ya anak-anak, jadi waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai belajar adalah 20.30 dan waktu mulai adalah 18.00. Jadi 20.30 dikurangi 18.00. Atau bisa dihitung menggunakan cara bersusun seperti ini anak-anak. Tempat menit dikurangi menit, jadi 30 lurusnya 00, sama-sama menit, jadi 30 dikurangi 00, tetap ya, jadi hasilnya adalah 30. Selanjutnya 20 dikurangi 18 yang menempati jam, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, kalau untuk menulis selama kegiatan itu bukan 02.30 ya, tapi 2 jam 30 menit. Jadi lama belajar adalah 2 jam 30 menit. Seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar menghitung lama hari. Ini ada soal ya anak-anak. Renata membuat karya dekoratif mulai hari Sabtu sampai Selasa. Renata membuat karya dekoratif selama titik-titik hari. Nah, kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. Bisa anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Mulai Sabtu ke Selasa kita hitung. Sabtu ke Minggu itu 1 hari. Minggu ke Senin itu 1 hari. Senin ke Selasa itu juga 1 hari. Jadi totalnya Renata membuat karya dekoratif selama 3 hari. Demikian anak-anak pembahasan dari Ustazah hari ini mengenai subtema 1, tema 6. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bermanfaat untuk anak-anak. Mohon maaf apabila Ustazah banyak kekurangan. Ustazah akhiri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.